Horas madihita saluhutna ruas nehuria nahina holongan. Masuk mahita tuminggu pasapuluh tuluhod dong Trinitatis di ujung ni bulan Agustus di tahunon. Marlas ni roha mahita dina paradehon rohata laho mamuji debata na manarihon nguluta na totong menugu-nugu hita. Pinuji maama anak dohoton di perbadia nama maratehon sandok nguluta. Diboto debatado na diroham. Dibaheni marlas ni roha mahita tapuji maibana maredde mahita. Hamu amanami inanami dohot sude namar pungu di bagas tabe tapahibul ma roha dohot pikirata laho mamuji ibana martangyang mahita di bagasan rohat tabe. Marede mahita siap bukuede nomor 10 lalu ayat sada dohot 2. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia nat mo pelangit dohot tanoon. Amen. Mertua do halak nama naon di pangujunan, adung tahu sian pangujunan ni, jalaon na do tupal hanguluan, na pinabar baga-baga ni Tuhan ni tu akan na holong roha di ibana, haleluya, pertangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami, nung amarpungu hami dison di are na pinarbadian mi, say buhay ma pinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badiai, jala ringgas hami manibangi dohot upeop hatami di bagasan rohanami.
Asapos rohanami martangiang tuho, urupi mahami. Asa huparhaseang hami akka ari-ari ni ngulunami na poddoki. Sa pamasok mahami tuhanguluan sa leleng nileleng na. Pujion nami maho, disi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Turpuk dihita pertangyangata sadarion, ima nadienet sian Markus bidupitu ayat 17 sahat rodi 27. Marsikat sorin mahita majaha. Jadi dung muli ibana jala holang sian natoropi disukun akasisian ma ibana siala upama oddeng. Di dogma tunasida asa dohamu hape so mangarti dang dapot rohamu naso tarbahen ramun jol mabahenunina sanaros yar ruar tubagasan ibana. Ay so manang bongo ti tubagasan rohana, tubutuha do ilao, dungi bolong do muse diinganan na soding, asa gabe yes do saluhut na si panganoni. Alayon do, naruar siang jolmai, ido mangaramuli ibana. Ay siyan bagasan, siyan rohani jolmai do ro pikiran na jahat, parmainanon, panakkoon, pamunuon. Pangalakupon, panguhution, hajahaton, pangasion, pangodobuson, panorgangon, pangisahion, gijang dohot neang niroha. Naro siyan bagasad do saluhut akka hajahatan oddeng. Jala akkaido na mangaramuni jolma. Ima sahatna. Martua ma akka na tumangihon hatani dibata jala no peopsa. Amen. Mari dihita siya bukwede nomor 700 sia ayat sada dohot 2. Asinirohama dihamudut dame nasian debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhut nak. Firman Allah yang menjadi dasar khotbah pada ibadah keluarga atau pertanyaan sektor saat ini diambil dari Kidung Agung pasal 2 dimulai dari ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung
meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Jang atau anak rusa, lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Salomo, seorang raja yang bijaksana dan memiliki jiwa yang romantis dalam dirinya. Atau Kidung Agung merupakan kumpulan nyanyian, pujian, cinta dari sepasang kekasih. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, topik renungan yang akan menjadi penuntun yaitu Tuhan mengetahui isi hatimu. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, artinya kalau kita mengucapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan baik antara hubungan kita dengan keluarga, antara suami dan istri, dan juga antara hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang akan kita ucapkan, apa yang akan kita sampaikan, apakah itu hanya sekedar muluk-muluk saja, atau memang sungguh-sungguh itu keluar dari hati sanubari kita, betul-betul tulus, betul-betul sesuai, dan atau mungkin hanya sekedar retorika saja. Itu makanya dalam topik ibadah minggu ini, pertanyaan ini adalah Tuhan mengetahui isi hatimu. Ketika seorang laki-laki memberikan sesuatu kata pujian kepada seorang perempuan yang mungkin yang sudah dia lihat, yang dianggap menjadi sesuatu, atau mungkin yang dianggap ini bisa menjadi penyampaian saluran cinta kasih, tentu dengan kata-kata yang indah itu bisa membuat seseorang menjadi tertarik. Demikian juga halnya Bapak Ibu, kalau kita juga menyampaikan segala sesuatu, pada saat kita berdoa, pada saat kita mau berbicara dengan Tuhan, apakah memang itu betul-betul seturut dan memang betul-betul memang keluar kata-kata yang betul-betul dan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga seorang laki-laki menyampaikan kata-kata yang indah, dan itu juga bisa menjadi daya tarik kepada perempuan. Apakah itu yang betul-betul dan sungguh-sungguh keluar dari hati kita,
Sehingga itu juga akan dapat menyentakkan seseorang sehingga dia menjadi tertarik untuk kita. Saudara-saudara, Raja Salomo, dia adalah seorang yang romantis dan dia adalah memang seorang yang seniman. Dia menyampaikan kata-kata yang tulus kepada yang dia kasihi adalah memang karena dia adalah seorang yang seniman dan juga orang yang betul-betul yang taat dan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Maka keluarlah kata-kata ini. Isi hatinya dia curahkan, dia sampaikan kepada yang dia kasihi, yang dia cintai terhadap pasangannya. Itu harus betul-betul sesuai dan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu menggebu-gebunya kita menyampaikan hati kita, curhat kita kepada seseorang. Demikian juga halnya itu juga menggebu-gebu hati kita, membangun hubungan yang baik kepada Tuhan. Artinya Tuhan itu tidak boleh kita bohongi. Artinya Tuhan itu tidak boleh hanya sekedar kata-kata saja yang kita ucapkan, atau kita melakukan kata-kata yang sembrono, yang tidak memiliki aturan tata krama, hanya sekedar ceplos-ceplos dan lain sebagainya. Atau kita tidak boleh hanya mengatakan, aku cinta, aku sayang kepadamu. Itu harus dibuktikan sampai di mana sebenarnya cinta kasihnya kepada seseorang. Kalau memang hanya sekedar diucapkan saja, tetapi tidak ada terlihat cinta kasih yang dibarengi dengan pengorbanan yang sungguh-sungguh, maka itu tidak akan bisa membuat seseorang tertarik dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kalau Raja Salomo dia mencurahkan isi hatinya kepada seseorang, itu bukan hanya segera diucapkan saja, walaupun itu kata-kata yang romantis sekali, yang indah sekali, dan itu juga bisa mempesona, sehingga dia menjadi pujaan seseorang. Karena dia adalah betul-betul melakukannya, dan sungguh-sungguh melakukannya, bukan hanya keluar kata-kata saja. Tetapi itulah terpatri dalam hatinya, dan dia langsung dia ucapkan, karena yang dia betul-betul dan sungguh-sungguh mengasihi, mencintai dan sebagainya. Dan itulah yang membuat pendampingnya menjadi tertarik kepada Salomo. Jadi itu kalau tadi katakan apa yang keluar, apa yang terucap dari mulutmu, itulah yang menjadi sumber pembuktian apakah benar atau tidak. Kalau kata-kata yang membangun, kata-kata yang benar, maka itu tidak akan mengakibatkan dosa. Kalau itu kata-kata yang benar dan sungguh-sungguh menjadi kudus dan suci, karena tidak ternoda oleh hanya sebatas kata-kata yang jasmani saja. Artinya adalah cinta kasih itu tidak dibarengi oleh hanya kebutuhan yang biologis saja, tetapi itulah cinta kasih itu harus betul-betul dibarengi dengan pengorbanan yang sungguh-sungguh membuat seseorang itu menjadi tertarik, menjadi terpesona dan lain sebagainya. Sebagaimana Kristus, oleh karena cinta kasihnya kepada manusia, dan itu dapat dibuktikan, bukan hanya sekedar kata-kata saja, tetapi itu telah dibuktikan dengan kematiannya di kayu salib. Luar biasa. Cinta kasihnya memang betul-betul, dan tidak seperti cinta kasih dunia ini. Cinta kasih dunia ini berbeda sebagaimana cinta kasih yang telah dipraktekkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan kita Kristus,
Lalu dikatakan Salomo seorang raja yang bijaksana dan memiliki jiwa yang romantis dalam dirinya. Memang dia adalah seorang yang seniman. Dia mampu mengukir kata-kata yang indah, kata-kata yang enak dan sebagainya. Dan memang Tuhan mengetahui bagaimana isi hati daripada Salomo. Ya kita tahu. Dan kita semua tahu bagaimana Salomo, oleh karena memang romantis dia berbicara, sehingga dia memiliki ada catatan-catatan yang tidak akan boleh kita tiru, kita ambil. Tetapi ada sesuatu yang harus kita ambil, adalah sikap dia yang takut akan Tuhan. Dan dia tidak cinta uang, dan dia tidak cinta duniawi, tetapi dia cinta hikmat yang bersumber dari Tuhan. Satu sisi kita menolak sikap-sikap dia, tetapi sisi kedua kita harus mengambil dan meneladani, yaitu tentang cinta kasihnya kepada Allah, ada rasa takut kepada Tuhan, dan dia minta hikmat dari Tuhan, dan dia bukan minta umur yang panjang, dia tidak mungkin minta harta duniawi, tetapi yang dia minta adalah hikmat yang bersumber dari Tuhan untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar. Nah, dan oleh karena memang keromantisan dia berbicara, menguraikan kata-kata dia, sehingga banyak orang yang menjadi terpesona dan sebagainya. Tetapi untuk itu maka kita, khususnya bagi para muda-mudi yang belum mendapat pasangan, untuk itu mari kita bijak menyikapi. Jangan karena kepayon seseorang pintar berbicara, meramu kata-kata, sehingga kita menjadi jatuh dan terjebak oleh rayu, godaan kata-kata itu. Manis, tetapi di dalamnya bukan manis, tetapi bisa menjebak kita dan juga bisa membuat kita jatuh ke dalam sesuatu yang tidak berhubungan, yang tidak berkenan dengan Tuhan. Saudara-saudari kasih oleh Tuhan kita Kristus, Kidung Agung merupakan kumpulan nyanyian, pujian, cinta dari sepasang kekasih. Jadi, ya, seseorang laki-laki ya menyampaikan isi hatinya kepada seseorang yang dikasihi, itu juga bisa memikat seseorang. Kalau memang itu keluar kata-kata yang sungguh-sungguh dan kata-kata yang benar dan jujur dan dapat dipercaya. Artinya adalah kita harus bisa menyaring dan harus bisa juga membaca dari, bisa juga kita akan ya menganalisa dan sebagainya. Apakah benar dan lain sebagainya. Nanti itu Bapak Ibu, itu sering muncul dan itu sering terjadi. Ketika kita menyampaikan kata-kata yang indah, kata-kata yang enak terhadap pasangan kita atau terhadap siapapun, tetapi itu tidak sering seirama apa yang akan kita ucapkan, apa yang kita sampaikan kepada seseorang, kawan kita, teman kita, atau mungkin kepada keluarga kita, dan lain sebagainya. Maka dalam topik ini, Tuhan mengetahui isi hatimu. Hanya Tuhan yang tahu. Tuhan tidak boleh kita bohongi. Sebab Tuhan, sebelum kita memikirkan, sebelum kita mengucapkan kata-kata, Dia sudah tahu apa yang harus kita ucapkan dan sebagainya. Nah, jadi kalau dikatakan tadi dalam epistol kita
yang tertulis dalam kitab Markus pasal 7 dimulai dari ayat 17 sampai 23, yaitu yang dikatakan di sini adalah harus betul-betul memahami dan mengerti apa yang diucapkan oleh Tuhan. Kita harus betul-betul menyimak ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan bersabda. Artinya kita tidak boleh terlena, tetapi kita harus betul-betul mencerna dengan baik, mencerna dengan akal sehat, supaya manusia tetap betul-betul menjaga dirinya dari segala godaan-godaan dunia ini. Agar manusia bisa menahan diri, agar manusia jangan terjatuh ke dalam dosa, jangan terbelenggu ke dalam dosa. Kadang-kadang kita melihat orang menyampaikan isi hatinya karena dorongan-dorongan duniawi, karena dorongan-dorongan biologis dan sebagainya. Kalau memang orang menyampaikan isi hatinya didorong oleh karena hubungan-hubungan apa duniawi, biologis, itu tidak akan bisa langgeng dapat bertahan, berjalan dengan baik. Bisa suatu saat nanti akan hancur, dan itu bisa juga akan membuat hubungan itu tidak menjadi harmonis dan sebagainya. Kenapa? Karena manusia pada prinsipnya kebanyakan yang dia sampaikan adalah keinginan duniawi dan bukan keluar dari kata-kata yang tulus dan yang sungguh-sungguh, dan bukan keluar kata-kata yang bisa dipegang, tetapi bisa di kemudian hari menjadi berdampak yang tidak baik dan sebagainya. Nah, untuk itu maka kita harus berhati-hati, karena Tuhan tahu apakah kita jujur atau tidak. Apakah memang kita hanya sembarang bersembrono berkata-kata, mengucapkan saja atau tidak dan sebagainya. Jadi yang diinginkan adalah harus seirama kata dan perbuatan. Harus seirama apa yang kita ucapkan, harus kita praktekkan dan harus kita lakukan. Sebagaimana Kristus, oleh karena cinta kasihnya kepada umat manusia, oleh karena kasihnya kepada umat manusia, bukan hanya sekedar kata-kata saja, dan itu telah dibuktikan. Langsung dia sendiri yang membuktikannya. Oleh karena cinta kasihnya, dia berkorban demi keselamatan umat manusia, yaitu dia mati di kayu salib. Kata-kata cinta bila tidak dibarengi dengan pengorbanan, itu tidak ada artinya, dan itu tidak baik. Tetapi Yesus langsung mempraktekkannya, langsung dia buktikan, langsung dia nyatakan, sehingga orang pun akan tertarik, orang pun akan senantiasa membangun hubungan relasi yang baik dengan Tuhan. Kenapa? Karena cinta kasih itu telah dia praktekkan dengan pengorbanan yang luar biasa, sehingga orang pun semakin cinta kepada Yesus. Oleh karena cinta manusia kepada Yesus yang telah Yesus katakan, sehingga banyak manusia. Oleh karena Yesus berkata, Yesus mau menyuruh, orang pun mau berkorban. Demi Yesus, orang mau berkorban. Demi Yesus, apapun dikorbankan orang-orang yang percaya terhadap dia. Kenapa? Karena dia tidak mau mengkhianati. Karena Yesus tidak pernah mengkhianati. Langsung dia nyatakan dalam kehidupannya. Saudara-saudara,
Sebagaimana syair yang terdapat dalam firman ini, demikianlah hubungan antara Kristus dengan jemaat harus baik, harus sungguh-sungguh. Ya. Kalau kita melihat bagaimana Yesus setia dan kesetiaannya itu telah dinyatakan, kita pun tidak akan mungkin mengkhianatinya. Kita akan senantiasa berujar dengan kata-kata menyaksikan bahwa kita akan taat dan setia dan senantiasa membangun hubungan relasi yang baik dengan Tuhan, membangun hubungan relasi yang kudus dengan Tuhan. Itulah yang akan mau diingatkan untuk kita. Kalau kita bersemangat, berapi-api, menggebu-gebu, menyatakan cinta kasih kita kepada seseorang, maka kita harus 2 kali lipat menyatakan cinta kasih kita kepada Yesus, mengikut Yesus, dan akan setia dan taat dan mau berkorban demi pelayanan yang telah Tuhan sampaikan, yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mengetahui isi hatimu. Tuhan mengetahui isi hatiku. Tuhan mengetahui isi hati kita semua. Apakah kita betul-betul sungguh-sungguh apa yang akan kita ucapkan bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi apa yang akan kita ucapkan itu harus betul-betul dan sungguh-sungguh kita lakukan. Ingat, ada Tuhan yang akan senantiasa melihat dari surga. Apakah kita yang betul-betul berkata jujur atau berkata yang tidak baik. Maka Tuhan akan senantiasa meminta pertanggungjawaban itu. Kalau kita mengucapkan sesuatu yang baik, apakah memang itu betul didasari dengan kesungguhan dan lain. Kiranya melalui ibadah pertengahan sektor ini, kita harus betul-betul sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kalahkan segala pikiranmu, keinginan duniawimu dengan melakukan sesuatu yang baik, yang berkenan. Kita tidak boleh terlena oleh karena dunia yang begitu pintar, yang begitu hebat, yang mengatur kata-kata, yang meramu kata-kata, tetapi justru tidak sungguh-sungguh menjadi pelaku, tetapi Allah menjadi penyebab kehancuran dan lain sebagainya. Amin. Mulai meli Tuhan, nungatung taruli hami hatam, jale di pakuling hodo hami, ikonaing do hupatudo kami hatana sitong, molo tuho hami, makaholongi akadongan nami, keluarga nami, ikonaing ma tutu tadii tarida perbuini, asa unang holan hata sabdik kami. Torop no jolma, malo-malo ni jolma makatahon, malo-malo ni jolma portibon, laho meramu kata-kata alai gabi olodo macehehon, gabi madabu jolma itu kasan dosa. Atau oleh Tuhan udang ma hinorhoni hagit-hagit daging, gabi so ulu hami mangulahon hata nasitrong, satia na oleh makaholongi songon holongmu al di holongmu tuhami jolma pardosa pola satu agon hosa oleh Tuhan asa taruli hami haluaon nabi nommu Tuhan pasu-pasu maruasinuhram sai pahipas ma hami gaduk marsada-sada akana marsak homa mangapuli akana marsahid di rumah sakit na di isoman pasatai matuho asa tanganmu nagok pasu-pasima mamasu-masu aka ubat na dikonsumsi asa makon hama malum pasu-pasu mahatamon asa makon gugun di baru mon dihami di nalaho magulahon ulan bartulungham
Sesa dosa nami markadakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian 730 ayat sada tuhut mahita papung pilihan. Mandok mahita tangyang napidoran Tuhan Yesus tuhita. Ale amanami na di managijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajomu, say saut malo menorham di banu tongon songon na di managijang, lehon matuhami sadaron hangluan siapari, se sama dosa nami songon panesanami, di dosa di dongan namar dosa tuhami, una kami tungan panguncunan, palua mahami sian pangago, ay horona punah harajaon, dohot hagugun, rodia sangapon saliling-liling na. Amen. Di pasu-pasu jalari ramoti Tuhan de batamaho, di sotakon Tuhan de batamo itu ho, jala pasorhon ma damena tutodim. Amen. Horas ma dihita salutna, Tuhan ma nama masu-masu hita sudina.